Firman tahun baru diambil dari Filipi 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 그리스도 예수의 마음이니. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita mengalami Tuhan Allah yang melakukan hal-hal yang mustahil. Pada tahun 2026, Tuhan Allah memberi firman pada komunitas Yewon, yaitu Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi judulnya, hendaklah kamu menaruh perasaan Kristus dalam hidup. Jadi sebenarnya firman ini menjelaskan apa esensi dari kehidupan beriman dan apa intisarinya dari kehidupan seorang jemaat, yaitu memiliki hati Yesus Kristus dan menantang diri dengan perjanjian. Jadi bukan Yesus Kristus berfirman saja, tetapi ia menjadi teladannya. Sehingga yang percaya Yesus Kristus adalah murid Kristus. Karena mereka percaya firman Yesus Kristus dan hidup sesuainya. Jika kita memperhatikan para atlet lomba lari 100 meter, ada satu kesamaan yang kita bisa lihat. Tangan sama kaki mereka bergeraknya begitu cepat, tapi kepala mereka itu tetap stabil, tidak bergoyang. Dan pandangan mereka terfokus penuhnya ke garis finish. Jadi mereka lari begitu cepat. Jadi pandangan mereka itu fokus sama satu titik, padahal seluruh tubuhnya itu mereka itu pakai untuk seluruh tenaga. Jadi memiliki hati dan pikiran Kristus Yesus adalah seperti ini. Sampai hari kita menuntaskan panggilan dan misi kita di dunia ini, kita terus memandang kepada Yesus Kristus. Dia yang adalah perintis iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Kita tidak melepaskan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus. Jadi, melihat orang ini melalui Kristus, melalui orang itu melalui Kristus. Maka Rasul Paulus mengakuinya di Filipi 3 ayat 13 ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kehidupan beriman. Jadi Rasul Paulus memiliki hati Yesus Kristus dan dia tidak pernah lupa dengan hal itu walaupun cuma sesaat. Ya, jadi banyak sekali masalah yang datang silih berganti. Jika kalau kita tidak memiliki hati Yesus Kristus, apa yang terjadi? Nanti semuanya akan menjadi semakin bermasalah. Jadi semakin aku mau melakukan sesuatu dengan cara berpusat pada diri sendiri, tapi semakin masalahnya menjadi parah. Dan ada kalanya juga segala sesuatu terasa benar-benar tertutup, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Namun pada saat kita mengenakan hati dan pikiran Kristus Yesus, sebuah terobosan rohani akan terbuka.
Jadi pada tahun 2026 kita akan berjalan di jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Dalam situasi apapun yang dihadapi oleh seluruh jemaat gereja Yewon atau peristiwa apapun yang kita hadapi, kiranya kita mengenakan hati Kristus Yesus sebagai prioritas utama. Dalam Alkitab bahasa Inggris, mengenakan hati Kristus Yesus dijelaskan sebagai memiliki pola pikir yang sama seperti Yesus Kristus. Have the same mindset. Jadi mindset ini jika dijelaskan secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap hati atau cara berpikir. Jadi aku memiliki sikap hati seperti apa pada saat bertemu orang ini atau orang itu. Jadi sikap hati ini sangat penting, yaitu mindset. Kalau kita memiliki mindset seperti Yesus, kita tidak perlu khawatir. Kalau seekor Garuda, dia ketika badai besar datang, justru dia memanfaatkan angin itu untuk terbang lebih tinggi. Dan seorang surfer juga, semakin besar ombak yang datang, semakin indah juga dia menunggangi ombak tersebut. Jadi kalau kita mengenakan hati Yesus Kristus, tidak masalah walaupun ada badai besar atau masalah datang, karena kita akan membuat itu menjadi lebih indah. Jadi jangan pernah takut dan gelisah tentang apa yang akan saudara hadapi pada tahun baru. Pada saat kita mengenakan hati Kristus Yesus, perubahan besar dalam kepekaan rohani pasti terjadi. Ketika kita mengenakan hati Yesus Kristus, segala sesuatu akan tertata dan terarah dengan berpusat pada diri kita. Jadi pada tahun 2026, biarlah seluruh jemaat Yewon memiliki mindset Yesus Kristus, yaitu sikap hati seperti Yesus Kristus dan dapat menjadi saksi. Subjudul pertama adalah hati yang menghidupkan. Ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus mengenakan hati Kristus Yesus. Jadi, hati di sini anggap aja saudara itu pikiran. Jadi pikiran kita itu harus sama seperti pikiran Yesus, dan sikap kita harus sama seperti sikapnya Yesus. Apa yang dilakukan jika Yesus yang ada di posisi ini? Apa yang Yesus lakukan jika menghadapi situasi seperti itu? Jadi kita memikirkan Kristus yang seperti ini saja pasti akan mendapatkan kebebasan dari masalah rumah tangga, tempat kerja, bisnis, sekolah, dan lain-lain. Terus apa hati Yesus Kristus yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ayat 6-8? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini yang kita harus teladani, merendahkan diri. Dan sebenarnya Kristus itu sendiri itu adalah rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Malah dia merendahkan dirinya dan memakai tubuh manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Bukannya dia lahirnya di
rumah sakit bagus atau bidan yang bagus, tapi dia malah lahirnya 낮추신 분이 바로 예수 그리스도다. di tempat yang ada binatang-binatangnya. 정말 나를 낮추게 하여 주옵소서. Jadi 낮아지게 하여 biarlah 주옵소서. saya bisa merendahkan dirinya pada tahun ini. Biarlah saya bisa 어디 가든지 mirip, 어디를 가든지 saya bisa sama seperti 제일 낮은 자리에 어디냐 그에 앉으라. Yesus Kristus. 예수님께서 이렇게 낮아지신 본질적 이유가 무엇인가? Jadi apa alasannya Yesus harus merendahkan diri seperti ini? 할 수밖에 없는 우리를 Karena 구원하시기 ia mau 겸손을 보이려고 한 것이 karena 아니라 ia 구원하시기 mau menyelamatkan kita, bukannya dia berpura-pura untuk diterima oleh orang lain. Di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 예수님의 성김의 절정이 뭡니까? 자신의 Jadi apa yang menjadi puncak dari pelayanan Yesus? Yaitu ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. 순교당했습니다. Dan dia sendiri yang menjadi korban bakar, 친히 korban damai. 화목 제물이 되신 모습 그 결과 Dan apa dampaknya? Kita telah diampuni dan memperoleh keselamatan. 살려낼 수 있다니까요. Jadi kalau aku yang menjadi rendah diri, 내가 낮아져야 형제를 구원할 수 있고 내가 aku bisa menyelamatkan 직장 동료를 orang 구원할 수 tuaku 있다. 구원 atau teman-teman di tempat kerjaku. Aku yang harus rendah diri, merendahkan diri supaya aku bisa menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. 봅시다. 생명을 살리는 Coba ikut 마음, saya. Hati yang menghidupkan. 모두를 살리는 마음, Jadi itulah hati yang dapat menghidupkan semua orang. 살리는 마음, 모두에게 평안을 주는 마음. Itu yang akan memberi damai kepada semuanya. 우리가 Memberi sukacita kepada semuanya. 모여야 할 그리스도 예수의 마음은 바로 모두를 살리는 마음이다. Jadi hati Yesus Kristus yang kita harus miliki pada tahun baru ini bukannya untuk membunuh, tapi untuk menghidupkan. Tolong berikanlah hati ini kepada saya. 쉽게 말하면요, 복음적 시각을 가져야 돼요. Jadi pertama, ya gampangnya kita bisa mengatakan bahwa kita harus memiliki pandangan sesuai Injil. Jadi Injil adalah I'm okay, you okay, everybody's okay. Jadi semuanya tidak apa-apa. Dan harus bisa menghidupkan. 예수님이 보이신 모습을 여러분이 깊이 묵상해 보시기를 바랍니다. Jadi cobalah saudara merenungkan firman ini. 나타나셔서 십자가에서 죽기까지 복종하신 그 이유가 뭐냐? Jadi untuk apanya? Untuk apa Yesus harus datang dengan tubuh manusia dan merendahkan dirinya dan menjadi hamba? 마음을 우리가 품을 때 Dan pada saat kita mengenakan hati Yesus Kristus itu, pasti kita akan memiliki hidup yang beda level. 눈앞에 보이는 각종 문제와 Jadi masalah yang dan 관계 persoalan yang terlihat dengan mata itu tidak lagi menjadi masalah bagi kita, tetapi kita akan bisa menjadi orang yang dapat menyelamatkan orang lain. 그 바탕에 깔려야 할 분명한 영적 의식이 바로 모두를 살리는 Jadi 마음을 saudara 가지고 harus memiliki hati yang dapat menghidupkan 삶의 현장을 semua orang. 사실적으로 보여주는 단어가 있는데 영국 옥스퍼드 대학교에서 출판부가 선정한 Ada satu kata yang sangat realistis menggambarkan kondisi kehidupan yang kita jalani saat ini, yaitu 이 단어가 뭐냐? kata yang dipilih oleh Oxford Universitas Press sebagai Word of the Year. Maksudnya kata pada tahun ini, yaitu rage bait atau umpan kemarahan artinya. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan digital saat ini. Jika kita melihat internet sekarang, semakin banyak konten yang sengaja memicu kemarahan orang untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah klik atau ya jumlah views. 일으키는 반복하면서 Jadi 정폭적이는 algoritma pun terus mengulang 이렇게 dan memperkuat kemarahan tersebut. 분노하게 만드는 목적으로 Jadi konten online yang dibuat dengan tujuan untuk langsung membuat orang marah atau emosi, itulah disebut rage bait. Banyak orang Korea juga 땅으로 서로
yang terjebak dalam hal ini. 얼마나 분노 Jadi di kedua sisi yang berlawanan, begitu banyak konten kemarahan terus diproduksi seolah-olah untuk saling menghancurkan. 분노 미끼를 Generasi kita yang berikutnya tidak boleh terjebak dalam hal ini. 보기 싫다고 Banyak juga yang tidak mau nonton berita 안 봅니다. 하도 막 화를 일으키게 만드니까 karena itu membuat mereka marah. 만들어내니까 Karena itu yang membuat 이 다음 세대는 membuat umpan kemarahan. 여기에 매몰되면 큰일 납니다. Khususnya generasi muda jangan terjebak dalam hal ini. 우리는 분노 미끼 서로를 무너뜨리는 미끼가 아니라 Kita tidak boleh memiliki rage bait, 모두를 bukan 살리는 pula 미끼를 umpan yang saling meruntuhkan satu sama lain, melainkan harus memiliki umpan yang menghidupkan semua orang. 그것이 뭐예요? Itulah Injil. 복음입니다. 여러분이 다 가지고 있는 그 복음 Kita perlu memiliki hati yang menghidupkan, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Amin. 예수 그리스도가 우리에게 보여주신 그 살리는 그 마음을 우리도 가지고 Dan dengan hati itu kita harus memutuskan, break up 버리자. budaya kemarahan yang ada saat ini. 영적 컨텐츠를 개발하고 Kita juga harus mengembangkan dan mengaktifkan konten rohani yang memberi kehidupan. 위원회가 더 중요한 Di dalam komunitas Yewon, setiap komite memang penting, namun peran komite media, generasi berikutnya, dan mahasiswa pemuda dewasa sangatlah penting. Yang duduk di dekat saya sekarang ini, 만들지 바랍니다. saudara begitu penting. 제가 좋아하는 거 It's okay with Jesus. Saya paling suka dengan kalimat "It's okay with Jesus". Ini sangat menyentuh hati saya. 탁 튀는데요. 와, 너무 좋다. 영적 도전. Saya merasa sangat bersyukur. Saya sampai ditantang secara rohani. It's okay, nggak masalah dengan Yesus. Kalau Yesus bersama dengan aku, berarti semuanya nggak apa-apa. Oke. Ini sangat sederhana kalimatnya, tapi pengaruhnya itu sangat besar. 강성에 다 붙여라. Sampai saya pingin sekali untuk menempelkan kalimat ini di seluruh 이렇게 kawasan gereja kita. 명확하게 그렇게 표현할 수 있는 문구가 저는 본 적이 없거든요. Karena saya merasa ini adalah kalimat yang sangat sederhana, tapi memberi kesan yang sangat besar. It's okay with Jesus. It's okay bersama Yesus. 모두를 살리는 It's okay 되기 바랍니다. Jadi saya berharap saudara 그리스도 예수의 menjadi tidak 마음을 apa-apa, 보면 tidak masalah 그런 dengan 문이 열리게 Yesus. 되어 있다. 2026년 영계 모든 성도는 삶의 모든 현장에서 여러분이 맡은 직분을 통해서 Jadi saya berharap semua jemaat gereja Yewon 복음 변화에 membawa 생명 회복의 주역들 따르시기를 membawa 바랍니다. pengaruh perubahan melalui jabatan yang saudara miliki pada tahun baru. 11절 봅니다. Subjudul kedua adalah hati yang meninggikan. Ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 모든 무릎을 예수의 이름에 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 그것을 지극히 높여 Jadi Tuhan Allah meninggikan Yesus Kristus yang telah mati, yang taat sampai mati. 높여진 내용이 Dan kalau kita melihat di Kisah Para Rasul, 살리셨다. jadi ada 3 konten Yesus Kristus ditinggikan. Yang pertama adalah ia telah 그리고 여기에 더 나가서 ia telah menyelamatkan orang yang sudah mati 모든 입으로 인류의 모든 입으로 예수 dan telah dinaikkan 예수 그리스도를 주라고 di atas langit 받는다. dan juga duduk di sebelah kanan Allah. 다시 말하면 예수를 영화롭게 해 주셨다는 것이죠. Jadi ia 세월이 영화롭게 해 주셨다. begitu. 결과적으로 Jadi pada saat kita mengakui Yesus Kristus ini artinya pengakuan yang dapat memuliakan Yesus. 자, 우리 신앙생활도 이렇게 하나님께서 Jadi kehidupan beriman kita pun harus meneladani Tuhan Allah yang sudah menunjukkan kepada kita. Kalau kita memiliki hati yang saling menghidupkan, ya pasti kita saling membangun dan
saling membantu. 살리고 세우는 사이죠. Pelayanan Yesus pun sama, saling membangun dan menghidupkan. Jadi selama 3 tahun pelayanan Yesus, ia telah 확산시켜 나갈 제자들을 세웠잖아요. ia telah menyerahkan dirinya untuk penyaliban di kayu salib dan juga melakukan pelayanan keselamatan sehingga juga untuk membangun para murid. Jadi saya berharap saudara pun bisa memiliki kehidupan yang konkret seperti Yesus ini, seperti firman Filipi 2 ayat 5 ini. Mari kita baca ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan kita akan baca juga yang di Filipi 2 ayat 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. Karena itu, kesempurnakanlah sukacitamu. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. 성령의 교제, 긍휼과 자비를 밝히고 있습니다. Jadi, Paulus menekankan bahwa yang paling utama bagi orang percaya adalah memiliki hati yang sama, memiliki kasih yang sama, bersatu dalam tujuan dan memiliki satu hati. Dan ia juga menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mempersatukan itu adalah nasihat di dalam Kristus, penghiburan dari kasih, persekutuan Roh Kudus, serta kasih sayang dan belas kasihan. Jadi itu kayak lingkungannya seperti surga. 천국 지점인 줄 믿습니다. Jadi gereja adalah cabang dari sorga. Jadi pastilah kita harus menikmati sukacita ini. 부분에 대해서 언급하고 있습니다. 3절 4절에 나오는데 모든 일을 Dan harus kita melihat di ayat 3 sampai 4. Janganlah kita melakukannya dengan sikap yang bersungut-sungut. 하는 거죠. 허영. 없으면 있는 척 모르면서 안 하는 척 하면서 허영으로 다툼과 허영은요. 자기 우울 의식에서 나오는 경쟁 심리와 Jadi hati itu seperti kita berantem dan juga 경쟁 심리 menjadi sombong itu karena mereka meninggikan dirinya mereka, maka terjadi seperti itu. 하나됨을 끼어버리는 독소입니다. 독소. Jadi itu adalah seperti racun yang menghancurkan kesatuan. 영적 분위기를 다 흩어져 버려. Itu yang menghancurkan lingkungan rohani. 단체 그 모임 그 공동체를 다 흩어져 버려. Jadi sikap satu orang ini yang menghancurkan semuanya. 자기 우울 의식. Karena dia mau meninggikan diri sendiri. 사람들은 말이 많습니다. 특징이. Jadi orang yang suka meninggikan diri, mereka biasanya banyak ngomong 영적 분위기 다 깨버려. dan menghancurkan semua suasana rohani. 순간 사탄의 뜻에 딱 걸려. Pada saat menunjukkan dirinya, terjebak dalam jebakannya setan. Kan saya begini, saya begitu. 속지 말아야 돼. Jangan sampai saudara 하거든. tertipu. 하려고 하거든. 예수님만 자랑하세요. Kalau saudara mau 아멘. membanggakan 나사로가 diri, 할 말에 jangan membanggakan diri tapi membanggakan Yesus. 나사로가 그 친구들 다 있었잖아요. 친척들 다 있었잖아요. Kan kita punya Lazarus. 있잖아요. 나사로 평생 뭐만 사랑했어요? 나사로는요 만나는 사람마다 예수님만 사랑해요. Jadi Lazarus yang telah 한 방에다 치유받고 hidup kembali dari kematian dan dia dan dia mendapatkan penyembuhan seperti itu dan dia hanya meninggikan Yesus. 그 부끄러워서 사람들 나타나지 않고 남이 안 오는 오후 2시에 제일 뜨거운데 그때 물도 왔다 예수님 물 들어왔다 예수님 만나가지고 그리스도다 하면서 뛰쳐나가. Dan seorang perempuan yang memiliki banyak dosa sehingga dia mencari air pun pada siang hari jam 2 siang pada saat mataharinya sangat terik karena tidak mau bertemu dengan orang lain dan dia telah mendapatkan jawaban dari Yesus.
Dan setelah dia mendapatkan penyembuhan, apa yang dia tinggikan, apa yang dia bicarakan, yaitu hanya Yesus, bukan dirinya. 예수님 와서 고쳐줘 버렸어. 누군지도 몰라. 어디서 고친 받 몰라요. 근데 Ada juga orang yang memiliki 예수님 설적 얘기했어요. penyakit. 건강하냐? 예수님 말씀 몇 마디. 예수 저분이 날 고치셨다. 자랑하잖아요. Dan Yesus sendiri tidak tahu dia bakal menyembuhkan orang sakit itu, tapi orang sakit itu percaya sehingga melalui iman itu dia mengalami penyembuhan. Dan apa yang dia banggakan bukan dirinya, tetapi hanya Yesus Kristus. 진심으로. Saya sendiri tidak pernah meninggikan saya. Saya hanya merasa malu. 예수 사랑밖에 없어요. Saya hanya bisa membicarakan tentang kasih Yesus. 예수님이 나를 사용하신 거. Jadi Yesus yang memakai saya. 예수님께 도구로 쓰임 받은 거 그거밖에 자랑할 게 없어요. Jadi itu saja yang saya bisa banggakan, bagaimana Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya. 여러분, 교회에서 교회 공동체에서 Saudara, di dalam komunitas gereja dan menjalani kehidupan beriman, 2026년은 예수만 자랑하자. pada tahun baru ini mari kita hanya membanggakan Yesus Kristus. 바울은 오히려 Mari kita membanggakan apa yang kita dapatkan melalui Injil. 남을 낮게 여기라. 자기보다 남을 더 낮게 여기라. 그리고 더 나아가서 자신은 일만 챙길 것이 아니라 다른 사람 일도 더 돌고 자기 일뿐만 아니라 다른 사람도 Jadi bukannya kita peduli sama 이것이 결국 pelayanan kita, tetapi mari kita peduli juga dengan pelayanan orang lain. 이루는 길이다. 성리야 하나 되거든요. Karena ini yang membuat kita menjadi satu. 박살납니다. 섬길 때 하나가 됩니다. Pada saat kita melayani, kita menjadi satu. 남이 바보라 하든지 못 된다든지 Tidak peduli ada orang yang menganggap kita orang bodoh dan lain-lain. Tidak apa-apa. 기쁨 있고 Pada saat kita melayani, kita bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. 서로 성김 받으려 그러면 기쁨이 없죠. 살벌하지요 분위기가. 눈치만 싹 보고 분위기 싹 Apalagi kita mau lihat, kenapa saya yang harus melakukannya? Mengapa? 해야 돼. 서로 눈치만 싹 안 하죠. 서로 Dan tidak mau melakukan apapun. 성김이 없으니까. Karena tidak saling melayani. 저는 서로를 세우고 섬기는 마음으로 충만하시기 바랍니다. Jadi saya berharap 위원회 각 기관 부서마다 어떻게 하면 한 영혼이라도 더 살리고 올바른 Jadi saya berharap saudara 여기에 bisa hanya fokus kepada bagaimana caranya saya bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. 돈 헤프라는 유명한 Teolog asal Jerman sekaligus seorang martir, yaitu Dietrich Bonhoeffer, 사자를 위한 종 dia mendefinisikan Yesus sebagai dia yang ada untuk orang lain. 사자 다른 사람이죠. Untuk orang lain. 성육 Inkarnasi Yesus, penderitaannya di kayu salib, dan kebangkitannya, semuanya dilakukan sepenuhnya demi orang lain. 바로 우리를 위한 거였지요. Dan orang lain itu adalah kita. 그래서 우리의 삶도 당연히 Maka dari itu, kita sebagai murid Kristus harus hidupnya untuk orang lain. 2020년은 정말 나를 위한 것이 아니라 타사를 위한 Jadi, mari kita tahun 2026 ini, mari kita pakai untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. 우리의 삶도 당연히 그렇게 돼. 교회도요. 타사를 위한 교회 돼. Dan gereja pun harus menjadi gereja untuk orang lain, bukan gereja untuk kita. 이 예언교회는 부신자를 위한 교회. Jadi gereja Yeon adalah gereja untuk orang-orang yang tidak percaya, untuk orang-orang multi etnis. 강조하는 거예요, 성경에서. Itu yang ditegaskan juga dari Alkitab. 정하고 너끼는 먹고 마시고 Bukannya kalian sendiri yang 썩은 문들이 지는 겁니다. 그냥. puji-pujian, kalian sendiri yang diberkati, bukan. Kita semua. 16년 예언 공동체가 타사를 위한 공동체가 되는 그래서 복음의 큰 그릇 되기 바랍니다. Jadi saya berharap saudara bisa memiliki 여기 들어오면 살아나. wadah yang sangat besar yang bisa menyelamatkan siapapun jika ada orang baru datang. 폼이 되는 예언교회 되기를 Dan saya memberkati gereja Yeon sebagai platform yang dapat menghidupkan orang lain. 서점 Kesimpulannya adalah ada sebuah buku berjudul
di One Thing, judulnya, yang pernah menempati peringkat pertama sebagai buku terlaris di toko buku Amazon, yaitu di online. Jadi judul buku ini juga diterjemahkan sama dalam bahasa Korea. Di dalamnya terdapat subjudul yang berbunyi kekuatan kesederhanaan untuk mengalahkan dunia yang rumit, yaitu fokus pada satu hal, one thing. Jadi buku ini menyebutkan bahwa kunci keberhasilan adalah berfokus pada satu hal yang paling penting. Penulis berdasarkan pengalamannya dalam menjalankan bisnis, dia merefleksikan keberhasilan dan kegagalan, lalu menemukan satu pola yang menarik, yaitu ketika ia hanya fokus kepada satu hal saja, hasil terbaik pun muncul. Jadi dalam kehidupan rohani pun sama. Kita harus memiliki one thing, yaitu mengenakan hati Yesus. Jadi pada saat ini menjadi one thing, pasti saudara akan membawa pergerakan yang sangat besar yang dapat menghidupkan. Dan mari kita coba menantang diri dengan perjanjian untuk tahun 2026. Sehingga kemanapun kita pergi, kita membawa penyembuhan dan berkat.